harus dipecat katanya. Lalu yang lebih parah lagi, setelah dipecat hari Minggu, beberapa hari, sehari 2 hari kemudian, Mahkamah Agung menyebarkan surat pembekuan saya di seluruh media sosial tanpa panggil dulu saya. Ya, Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi disebarkan surat pembekuan saya seluruh saya. Ya, Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi disebarkan surat pembekuan saya seluruh, diedarkan di media sosial, dan sampai Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi disebarkan surat pembekuan saya seluruh, diedarkan di media sosial, dan sampai di kantor saya. Tetapi saya sudah dilarang untuk sidang kemana-mana. Ajukan surat keberatan dan saya menjelaskan bahwa ini kesalahan prosedur. Jangan diteruskan, saya bilang kepada Mahkamah Agung. Saya sudah minta maaf kepada Mahkamah Agung. Jangan diteruskan hal yang begini, karena akan menghancurkan sistem hukum di Indonesia. Tapi sampai saat sekarang saya belum dibalas oleh Mahkamah Agung. Padahal surat keberatan saya sesuai dengan administrasi hukum negara itu bisa menjadikan surat. Nah, proses administrasi hukum ini juga tidak dihiraukan oleh Mahkamah Agung. Karena apa? Mungkin ada pesanan, gitu loh. Mungkin di sini ada pesanan. Pesanan siapa? Bisa jadi dari Hotman Paris, bisa jadi dari orang-orang yang nggak senang dengan saya. Kok ada istilah pembekuan, sementara dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat tidak ada satupun nomenklatur pembekuan di dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Tahun 2003. Saya sedih punya negara yang saya banggakan, punya negara yang saya bela mati-matian sampai saat ini mendiskreditkan saya, menekan saya. Memangnya apa salah saya? Saya ini pengacara yang dilatih dan disumpah oleh negara. Negara menyuruh saya agar tidak mengkhianati klien saya. Di dalam pendidikan advokat PKPA, saya disarankan oleh negara agar solid dengan klien saya, agar terus mempertahankan, memperjuangkan hak-hak hukum daripada klien saya. Nah, pasalnya pasal remeh-temeh yang sedang saya bela, pasal 27 ayat 4 tentang pencemaran nama baik yang harusnya diperiksa hanya di Polres saja juga bisa, tapi ini di Mabes Polri. Saya membela klien saya, Saudara Rasman Arief Nasution. Nah, ini berimplikasi kepada saya. Padahal pengacaranya Rasman itu ada 30 lebih pengacara yang saat itu juga membela Rasman. Tapi malah kenapa saya yang ditekan? Gitu loh. Apakah pengacara ini gak boleh menyuarakan hak-hak hukumnya klien kita? Buat apa ada adagium officium nobile? Gitu loh. Jadi ini udah gak, saya sih gini ya, saya kasihan sama Pak Prabowo ya, karena saya ini dari 2009 menginginkan Pak Prabowo jadi presiden. Ya, dari 2009 loh, saya mengharapkan Pak Prabowo jadi presiden. Ya, 2014 saya dirikan organisasi Relawan Militan Prabowo. 2019 saya mendirikan organisasi Relawan Militan Prabowo. Sampai saat ini pajaknya masih saya bayar tuh organisasi Relawan Militan Prabowo. Ada pajaknya, ada NPWP-nya semua lengkap. Sampai saat ini saking saya cinta dengan Pak Prabowo. Harapan saya apa? Saya mendorong Pak Prabowo untuk jadi presiden agar negara ini benar. Benar negara ini sudah bagus di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Sudah bagus sekali, tetapi cara penerapan hukumnya belum bagus. Karena ada seorang pengacara yang didiskriminasi oleh negaranya sendiri tanpa proses yang benar. Dan yang mendiskriminasi itu adalah mahkamah besar. Mahkamah Agung, mahkamah yang di Pertuan Agung di bangsa ini, tanpa proses yang benar. Yang lebih parah lagi, menteri-menteri hukumnya yang mengerti hukum seperti Pak Yusril diam saja tanpa komentar. Gitu loh. Saya tidak membela diri, tapi mari kita benahi bangsa ini dengan
cara yang benar, gitu loh. Kalau mau menghukum pengacara, lihat dulu dia punya kuasa enggak. Di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003, setiap pengacara itu punya imunitas, gitu loh, punya kekebalan terhadap hukum. Kalau dia dikenakan sanksi administrasi, harusnya selayaknya atau seyogianya harusnya melalui prosedur yang benar. Sanksi 1, sanksi 2, sanksi 3. Kalau tindakannya itu sudah dianggap fatal, baru dia terjadi pemecatan. Dan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003, pemecatan atau pemberhentian seorang advokat itu apabila dia melanggar hukum di atas 4 tahun, di penjara di atas 4 tahun, baru bisa dipecat. Nah ini yang di penjara 8 tahun aja, ya, ada pengacara senior di penjara 8 tahun nggak dipecat, masih beracara, bahkan mendampingi presiden. Ada juga pengacara di penjara 6 tahun, ada yang 3 tahun, belum dipecat. Kok saya hanya naik meja nggak sengaja? Segininya keterlaluan. Spesial banget Hotman Paris di negara ini. Bagaimana negara ini mau dibilang jalan benar kalau penegakan hukumnya semuanya takut sama Hotman Paris, gitu loh. Semua pemerintah ini takut sama Hotman Paris karena Hotman Paris mengaku-ngaku sebagai pengacara presiden. Kan kacau sistem hukum seperti ini, mengerikan sekali, gitu loh. Ya. Bang, mengenai hari ini kan sidang kembali ditunda ya Bang. Saya mau nanya Bang terkait Abang tidak hadir dan mendampingi Bang Rasman, dan saat ini Bang Hotman juga tidak hadir karena masih sakit. Gimana Bang? Kalau saya nggak hadir hari ini karena saya udah tahu Hotman itu bakal lama sakitnya, karena ada cairan nanah di dalam dalam liver itu bahaya, ya, bahaya itu kalau nggak diobati secara intensif, walaupun dengan ahli kedokteran apapun, itu membahayakan karena udah ada cairan nanah di dalam hatinya menurut dia. Makanya gue bilang ini pasti nggak dateng nih orang karena masih sakit, ya percuma dipaksain. Udah sosok gaya, sosok kuat, percuma, mukanya kelihatan masih sakit. Mendingan istirahat, kalau bisa bertobat lah, gitu. Ya, bertobat aja mumpung belum terlambat. Ya, untuk Hotman Paris, bertobatlah kau, mumpung belum terlambat. Ini kode alam dari saya nih, kode, saya kasih kode. Bang, tapi ini kan pengacaranya Bang Rasman juga ada yang baru bergabung, yaitu Bang Herwanto ya. Enggak, Herwanto udah dipecat, udah dikeluarin, udah seminggu yang lalu. Alasannya apa? Gue suruh keluarin Bang Rasman. Gue bilang dia pengacara gila nih, stres nih, keluarin Herwanto. Gue japri Bang Rasman, tolong Bang nih, orang stres ini, orang gila ini, bukan pengacara ini, orang stres. Tolong keluar dari grup langsung. Dari grupnya Bang Rasman langsung keluarin dia. Atas permintaan gue ya. Oh berarti sekarang udah nggak jadi tim pengacara? Udah nggak. Permintaan gue. Dan dikabulkan? Dikabulkan Bang Rasman. Gue bilang tolong Bang nih, orang stres. Orang gila Herwanto itu tuh nggak ada apa-apanya, itu recehan, pengacara receh, tapi nyari panggung, nyenggol orang yang lagi viral gitu. Nggak ada, padahal di kalangan pengacara dia udah di depak sono depak sini, gitu loh. Kalau dia bilang mundur, bohong gitu, pengacara dipecat. Langsung gue minta dipecat. Makanya gue bilang Herwanto, periksa lah kejiwaan lu, kasihan. Udah kelayang-keloyong kayak koboi cengeng pakai tempat pistol, kasihan kayak rasa stres gitu loh. Jadi pengacara tuh santai-santai aja, ngapain kayak gitu penampilannya? Pakai acara-acara ngajakin adu jotos gue mana pernah ngadu jotos orang kayak gitu, paling gue jatuh lagi tumbang. Bang, tapi kan beliau mengkonter juga bahwasanya abang yang disuruh tes kejiwaan. Dia, gue disuruh tes kejiwaan di dalam grup. Udah gue maki-maki. Sebelum dikeluarin sama Bang Rasman, dia udah gue maki-maki dulu di dalam grup. Gue katain gila, gue katain stres, baru dikeluarin sama Bang Rasman. Apa sih Bang maksudnya yang awal mulanya sehingga abang bisa? Gue nggak tahu kan, gue bilang pengacara stres. Kan gue nggak kenal dia, ya kan? Waktu kita demo Gasken, ya kan? Dia nggak ada dalam struktur, nggak ada. Tapi dia sosok ngatur, semua orang ada di situ sosok ngatur. Saya mau masuk, 20 orang harus masuk, gitu kan? Gue bilang lu siapa? Gue penanggung jawabnya di Gasken, lu siapa? Lu cuma ampas tempe.
gue bilang. Akhirnya jadi disuruh masuk tuh kayak monyet gini di luar nih. Woi, tolong masukkan saya gitu. Di pagarnya DPRD kayak monyet gini. Woi, masukkan saya, kalau nggak saya robohin ini. Kayak gitu-gitu. Gue bilang, lo orang stres. Gue bilang, Pak polisi, ikat dia. Kalau dia macam-macam ikat, tak tanggung jawab gue. Bilang. Ini pengacara stres gimana lu ladenin. Erwanto tuh stres, pengacara stres. Jadi jangan lu tanggepin. Tapi nggak apa-apa sih dia ngoceh-ngoceh di media sosial, nggak apa-apa buat nyenang-nyenangin kita aja gitu. Videonya buat nyenangin kita. Cari gue yang benar. Bang, terkait Hotman Paris masih menjadi media sosialnya terkait Abang dan Nora. Ya kalau gue kan udah nggak pernah nyindir Bang Hotman. Gue aja postingan gue di Instagram gue, di TikTok gue. Nggak pernah gue nyindir. Kalau dia nyindir baru gue sindir lagi. Dia sindir, gue sindir lagi, kan gue gitu. Kalau dia nggak nyindir nih, kayak kemarin dia sakit berapa hari, gue kan nggak pernah posting sindiran ke dia. Gue bikin postingan yang lain. Tahu-tahu dia begitu agak sembuh, nyindir gue lagi, ya gue sindir lagi kan gitu. Gue orang nggak mau kalau gue orang nyindir gue diam. Nah, proses administrasi hukum ini juga tidak dihiraukan oleh Mahkamah Agung. Karena apa? Mungkin ada pesanan, gitu loh. Mungkin di sini ada pesanan. Pesanan siapa? Bisa jadi dari Hotman Paris, bisa jadi dari orang-orang yang nggak senang dengan saya. Kok ada istilah pembekuan, sementara dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat tidak ada satupun nomenklatur pembekuan di dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang 18 tahun 2003, tahun 2003. Saya sedih punya negara yang saya banggakan, punya negara yang saya bela mati-matian sampai saat ini mendiskreditkan saya, menekan saya. Memangnya apa salah saya? Saya ini pengacara yang dilatih dan disumpah oleh negara. Negara menyuruh saya agar tidak mengkhianati klien saya. Di dalam pendidikan advokat PKPA, saya disarankan oleh negara agar solid dengan klien saya, agar terus mempertahankan, memperjuangkan hak-hak hukum daripada klien saya. Nah, pasalnya pasal remeh-temeh yang sedang saya bela. Pasal 27 ayat 4 tentang pencemaran nama baik yang harusnya diperiksa hanya di Polres saja nggak bisa. Tapi ini di Mabes Polri. Saya membela klien saya, Saudara Rasman Arif Nasution. Nah, ini berimplikasi kepada saya. Padahal pengacaranya Rasman itu ada 30 lebih pengacara yang saat itu juga membela Rasman. Tapi malah kenapa saya yang ditekan? Gitu loh. Apakah pengacara ini gak boleh menyuarakan hak-hak hukumnya klien kita? Buat apa ada adagium officium nobile? Gitu loh. Jadi ini udah gak, saya sih gini ya, saya kasihan sama Pak Prabowo ya, karena saya ini dari 2009 menginginkan Pak Prabowo jadi presiden. Ya, dari 2009 loh, saya mengharapkan Pak Prabowo jadi presiden. Ya, 2014 saya dirikan organisasi Relawan Militan Prabowo. 2019 saya mendirikan organisasi Relawan Militan Prabowo. Sampai saat ini pajaknya masih saya bayar tuh organisasi Relawan Militan Prabowo. Ada pajaknya, ada NPWP-nya semua lengkap. Sampai saat ini saking saya cinta dengan Pak Prabowo. Harapan saya apa? Saya mendorong Pak Prabowo untuk jadi presiden agar negara ini benar. Benar, negara ini sudah bagus di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Sudah bagus sekali, tetapi cara penerapan hukumnya belum bagus. Karena ada seorang pengacara yang didiskriminasi oleh negaranya sendiri tanpa proses yang benar. Dan yang mendiskriminasi itu adalah mahkamah besar. Mahkamah Agung, mahkamah yang dipertuan agung di bangsa ini, tanpa proses yang benar. Yang lebih parah lagi, menteri-menteri hukumnya yang mengerti hukum seperti Pak Yusril diam saja tanpa komentar. Gitu loh. Saya tidak membela diri, tapi mari kita benahi bangsa ini dengan cara yang benar. Gitu loh. Kalau mau menghukum pengacara, lihat dulu dia punya kuasa enggak.
Di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003, setiap pengacara itu punya imunitas. Gitu loh, punya kekebalan terhadap hukum. Kalau dia dikenakan sanksi administrasi, harusnya selayaknya atau seyogianya harusnya melalui prosedur yang benar. Sanksi 1, sanksi 2, sanksi 3. Kalau tindakannya itu sudah dianggap fatal, baru dia terjadi pemecatan. Dan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003, pemecatan atau pemberhentian seorang advokat itu apabila dia melanggar hukum di atas 4 tahun, di penjara di atas 4 tahun, baru bisa dipecat. Nah ini yang di penjara 8 tahun aja, ya, ada pengacara senior di penjara 8 tahun nggak dipecat, masih beracara, bahkan mendampingi presiden. Ada juga pengacara di penjara 6 tahun, ada yang 3 tahun, belum dipecat. Kok saya hanya naik meja nggak sengaja? Segininya keterlaluan. Spesial banget Hotman Paris di negara ini. Bagaimana negara ini mau dibilang jalan benar kalau penegakan hukumnya semuanya takut sama Hotman Paris, gitu loh. Semua pemerintah ini takut sama Hotman Paris karena Hotman Paris mengaku-ngaku sebagai pengacara presiden. Kan kacau sistem hukum seperti ini, mengerikan sekali, gitu loh. Ya. Bang, mengenai hari ini kan sidang kembali ditunda ya Bang. Saya mau nanya Bang terkait Abang tidak hadir dan mendampingi Bang Rasman, dan saat ini Bang Hotman juga tidak hadir karena masih sakit. Gimana Bang? Kalau saya nggak hadir hari ini karena saya udah tahu Hotman itu bakal lama sakitnya. Karena ada cairan nanah di dalam dalam liver itu bahaya. Ya. Bahaya itu kalau nggak diobati secara intensif, walaupun dengan ahli kedokteran apapun. Itu membahayakan karena udah ada cairan nanah di dalam hatinya menurut dia. Makanya gue bilang, ini pasti nggak dateng nih orang karena masih sakit. Ya, percuma dipaksain juga sosok gaya, sosok kuat, percuma. Mukanya kelihatan masih sakit. Mendingan istirahat, kalau bisa bertobat lah, gitu. Ya, bertobat aja mumpung belum terlambat. Ya, untuk Hotman Paris, bertobatlah kau, mumpung belum terlambat. Ini kode alam dari saya nih, kode, saya kasih kode. Bang, tapi ini kan pengacaranya Bang Rasman juga ada yang baru bergabung, yaitu Bang Herwanto ya. Enggak, Herwanto udah dipecat, udah dikeluarin, udah seminggu yang lalu. Alasannya apa? Gue suruh keluarin Bang Rasman. Gue bilang dia pengacara gila nih, stres nih, keluarin Herwanto. Gue japri Bang Rasman, tolong Bang nih, orang stres ini, orang gila ini, bukan pengacara ini, orang stres. Tolong keluar dari grup langsung. Dari grupnya Bang Rasman langsung dikeluarin dia. Atas permintaan gue ya. Oh berarti sekarang udah nggak jadi tim pengacara? Udah nggak. Permintaan gue. Dan dikabulkan? Dikabulkan Bang Rasman. Gue bilang tolong Bang nih, orang stres. Orang gila Herwanto itu tuh gak ada apa-apanya, itu recehan, pengacara receh, tapi nyari panggung, nyenggol-nyenggol orang yang lagi viral gitu. Nggak ada, padahal di kalangan pengacara dia udah di depak sini, gitu loh. Kalau dia bilang mundur, bohong gitu, dipecat. Langsung gue minta dipecat. Gitu. Makanya gue bilang Herwanto, periksa lah kejiwaan lu, kasihan. Udah kelayang-keloyong kayak koboi cengeng pakai tempat pistol, kasihan kayak stres gitu loh. Jadi pengacara tuh santai-santai aja, ngapain kayak gitu penampilannya? Pakai acara-acara ngajakin ngadu jotos gue mana pernah ngadu jotos orang kayak gitu, paling gue jatuh lagi tumbang. Bang, tapi kan beliau mengkonter juga bahwasanya abang yang disuruh tes kejiwaan. Dia, gue udah suruh tes kejiwaan di dalam grup. Udah gue maki-maki. Sebelum dikeluarin sama Bang Rasman, dia udah gue maki-maki dulu di dalam grup. Gue katain gila, gue katain stres, baru dikeluarin sama Bang Rasman. Apa sih Bang, maksudnya yang awal mulanya sehingga abang bisa? Gue nggak tahu kan, gue bilang pengacara stres. Kan gue nggak kenal dia, ya kan? Waktu kita demo Gasken, ya kan? Dia nggak ada dalam struktur, nggak ada. Tapi dia sosok ngatur, semua orang ada di situ sosok ngatur. Saya mau masuk, 20 orang harus masuk, gitu kan? Gue bilang, lu siapa? Gue penanggung jawabnya di Gasken, lu siapa? Lu cuma angkat tempe, gue bilang. Akhirnya dia disuruh masuk tuh kayak monyet gini di luar. Tolong masukkan saya gitu.
di pagarnya DPRD kayak monyet ini. Woi, masukkan saya, kalau nggak saya roboh ini. Kayak gitu-gitu. Gue bilang, lu orang stres. Gue bilang, Pak Polisi, ikat dia. Kalau dia macam-macam ikat, tanggung jawab gue. Bilang. Ini pengacara stres gimana lu ladenin. Erwanto tuh stres, pengacara stres. Jadi jangan lu tanggepin. Tapi nggak apa-apa sih dia ngoceh-ngoceh di media sosial, nggak apa-apa buat nyenang-nyenangin kita aja gitu. Videonya buat nyenangin kita. Cari gue yang benar. Bang, terkait Hotman Paris masih Lagi, ya gue sindir lagi kan gitu. Gue orang nggak mau kalau gue orang nyindir gue diam. Nah, proses administrasi hukum ini juga tidak dihiraukan oleh Mahkamah Agung. Karena apa? Mungkin ada pesanan, gitu loh. Mungkin di sini ada pesanan. Pesanan siapa? Bisa jadi dari Hotman Paris, bisa jadi dari orang-orang yang nggak senang dengan saya. Kok ada istilah pembekuan, sementara dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat tidak ada satupun nomenklatur pembekuan di dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Tahun 2003. Saya sedih punya negara yang saya banggakan, punya negara yang saya bela mati-matian sampai saat ini mendiskreditkan saya, menekan saya. Memangnya apa salah saya? Saya ini pengacara yang dilatih dan disumpah oleh negara. Negara menyuruh saya agar tidak mengkhianati klien saya. Di dalam pendidikan advokat PKPA, saya disarankan oleh negara agar solid dengan klien saya, agar terus mempertahankan, memperjuangkan hak-hak hukum daripada klien saya. Nah, pasalnya pasal remeh-temeh yang sedang saya bela. Pasal 27 ayat 4 tentang pencemaran nama baik yang harusnya diperiksa hanya di Polres saja nggak bisa, tapi ini di Mabes Polri. Saya membela klien saya, Saudara Rasman Arif Nasution. Nah, ini berimplikasi kepada saya. Padahal pengacaranya Rasman itu ada 30 lebih pengacara yang saat itu juga membela Rasman. Tapi mana kenapa saya yang ditekan? Gitu loh. Apakah pengacara ini gak boleh menyuarakan hak-hak hukumnya klien kita? Buat apa ada adagium officium nobile? Gitu loh. Jadi ini udah gak, saya sih gini ya, saya kasihan sama Pak Prabowo ya, karena saya ini dari 2009 menginginkan Pak Prabowo jadi presiden. Ya, dari 2009 loh. Saya mengharapkan Pak Prabowo jadi presiden. Ya, 2014 saya dirikan organisasi Relawan Militan Prabowo. 2019 saya mendirikan organisasi Relawan Militan Prabowo. Sampai saat ini pajaknya masih saya bayar tuh organisasi Relawan Militan Prabowo. Ada pajaknya, ada NPWP-nya semua lengkap. Sampai saat ini saking saya cinta dengan Pak Prabowo. Harapan saya apa? Saya mendorong Pak Prabowo untuk jadi presiden agar negara ini benar. Benar negara ini sudah bagus di bawah pemerintahan Pak Prabowo, sudah bagus sekali. Tetapi cara penerapan hukumnya belum bagus. Karena ada seorang pengacara yang didiskriminasi oleh negaranya sendiri tanpa proses yang benar. Dan yang mendiskriminasi itu adalah mahkamah besar. Mahkamah Agung, mahkamah yang dipertuan agung di bangsa ini, tanpa proses yang benar. Yang lebih parah lagi, menteri-menteri hukumnya yang mengerti hukum seperti Pak Yusril diam saja tanpa komentar. Gitu loh. Saya tidak membela diri, tapi mari kita benahi bangsa ini dengan cara yang benar. Gitu loh. Kalau mau menghukum pengacara, lihat dulu dia punya kuasa enggak. Di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003, setiap pengacara itu punya imunitas. Gitu loh, punya kekebalan terhadap hukum. Kalau dia dikenakan sanksi administrasi, harusnya selayaknya atau seyogianya harusnya melalui prosedur yang benar. Sanksi 1, sanksi 2, sanksi 3. Kalau tindakannya itu sudah dianggap fatal, baru dia terjadi pemecatan. Dan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003, pemecatan atau pemberhentian seorang advokat itu apabila dia melanggar hukum
di atas 4 tahun. Di penjara di atas 4 tahun baru bisa dipecat. Nah ini yang di penjara 8 tahun aja, ya, ada pengacara senior di penjara 8 tahun nggak dipecat, masih beracara bahkan mendampingi presiden. Ada juga pengacara di penjara 6 tahun, ada yang 3 tahun belum dipecat. Kok saya hanya naik meja nggak sengaja? Segininya keterlaluan. Spesial banget Hotman Paris di negara ini. Bagaimana negara ini mau dibilang jalan benar kalau penegakan hukumnya semuanya takut sama Hotman Paris, gitu loh. Semua pemerintah ini takut sama Hotman Paris karena Hotman Paris mengaku-ngaku sebagai pengacara presiden. Kan kacau sistem hukum seperti ini, mengerikan sekali, gitu loh. Ya. Bang, mengenai hari ini kan sidang kembali ditunda ya Bang. Saya mau nanya Bang terkait Abang tidak hadir dan mendampingi Bang Rasman, dan saat ini Bang Hotman juga tidak hadir karena masih sakit. Gimana Bang? Kalau saya nggak hadir hari ini karena saya udah tahu Hotman itu bakal lama sakitnya. Karena ada cairan nanah di dalam dalam liver itu bahaya. Ya. Bahaya itu kalau nggak diobati secara intensif, walaupun dengan ahli kedokteran apapun. Itu membahayakan karena udah ada cairan nanah di dalam hatinya menurut dia. Makanya gue bilang, ini pasti nggak dateng nih orang karena masih sakit. Ya, percuma dipaksain juga sosok gaya, sosok kuat, percuma. Mukanya kelihatan masih sakit. Mendingan istirahat, kalau bisa bertobat lah, gitu. Ya, bertobat aja mumpung belum terlambat. Ya, untuk Hotman Paris, bertobatlah kau, mumpung belum terlambat. Ini kode alam dari saya, kode, saya kasih kode. Bang, tapi ini kan pengacaranya Bang Rasman juga ada yang baru bergabung, yaitu Bang Herwanto ya. Enggak, Herwanto udah dipecat, udah dikeluarin, udah seminggu yang lalu. Alasannya apa? Gue suruh keluarin Bang Rasman. Gue bilang dia pengacara gila nih, stres nih, keluarin Herwanto. Gue japri Bang Rasman, tolong Bang nih, orang stres ini, orang gila ini, bukan pengacara ini, orang stres. Tolong keluar dari grup langsung. Dari grupnya Bang Rasman langsung keluarin dia. Atas permintaan gue ya. Oh berarti sekarang udah nggak jadi tim pengacara? Udah. Permintaan gue. Dan dikabulkan? Dikabulkan Bang Rasman. Gue bilang tolong Bang nih orang stres. Orang gila Herwanto itu tuh gak ada apa-apanya, itu recehan, pengacara receh, tapi nyari panggung, nyenggol-nyenggol orang yang lagi viral gitu. Nggak ada, padahal di kalangan pengacara dia udah di depak sono depak sini, gitu loh. Kalau dia bilang mundur, bohong gitu, pengacara dipecat. Langsung gue yang minta dipecat. Gitu. Makanya gue bilang Herwanto, periksa lah kejiwaan lu, kasihan. Udah kelayang-keloyong kayak koboi cengeng pakai tempat pistol, kasihan kayak orang stres gitu loh. Jadi pengacara tuh santai-santai aja, ngapain kayak gitu penampilannya? Pakai acara-acara ngajakin nyambut jotos gue mana pernah ngadu jotos orang kayak gitu, paling gue jatuh lagi tumbang. Bang, tapi kan beliau mau counter juga bahwasanya abang yang disuruh tes kejiwaan. Dia, gue disuruh tes kejiwaan di dalam grup. Udah gue maki-maki. Sebelum dikeluarin sama Bang Rasman dia udah gue maki-maki dulu di dalam grup. Gue katain gila, gue katain stres, baru dikeluarin sama Bang Rasman. Apa sih Bang, maksudnya yang awal mulanya sehingga abang bisa? Gue nggak tahu kan, gue bilang pengacara stres. Kan gue nggak kenal dia, ya kan? Waktu kita demo Gasken, ya kan? Dia nggak ada dalam struktur, nggak ada. Tapi dia sosok ngatur, semua orang ada di situ sosok ngatur. Saya mau masuk, 20 orang harus masuk, gitu kan? Gue bilang lu siapa? Gue penanggung jawabnya di Gasken, lu siapa? Lu cuma angkat tempe, gue bilang. Akhirnya dia jadi disuruh masuk tuh kayak monyet gini di luar. Woi tolong masukkan saya gitu. Di pagarnya DPR dia kayak monyet gini. Woi masukkan saya, kalau nggak saya roboh ini. Kayak gitu-gitu. Gue bilang lu orang stres, gue bilang Pak Polisi ikat dia. Kalau dia macam-macam ikat, tanggung jawab gue bilang. Ini pengacara stres gimana lu ladenin. Herwanto tuh stres, pengacara stres. Jadi jangan lu tanggepin. Tapi nggak apa-apa sih dia ngoceh-ngoceh di media sosial, nggak apa-apa buat nyenang-nyenangin kita aja gitu. Videonya buat nyenangin kita. Cari gue yang benar. Bang, terkait Hotman Paris masih orang nggak mau kalau gue orang nyindir gue dia Bang.
Gue pocket sama dia. Gue tanya, ini mobil paling mahal berapa? 30 miliar. Iya, kalau ada 100 miliar gue beli. Dia bilang gitu. Berarti masih murah kan? Kan gue mau beli mobil 100 miliar. Cuman adanya cuma 30 miliar kan, mobil Hotman cuma 30 miliar kan? Berarti masih murah. Orang gue nyari 100 miliar. Karena lu jadi tutup nih, ini spekernya nggak ada. Nah gitu. Tapi apakah postingan dari abang itu sendiri untuk mengundur dari Bang Hotman Paris itu bang atau seperti apa? Nggak ada tujuan sih kita ke Rudy Salim itu memang diundang podcast dan kebetulan showroomnya dia ada Lamborghini gitu aja sih. Mungkin apa aja yang dibahas bang? Apakah terkait kasus Bang Rasman? Masalah gue punya gunung, gue keluarin datanya semua. Masalah apa? Ya seputar-seputar gitu aja. Gue Sultan, gue ini, gue itu kayak gitu-gitulah. Dan kita nggak pernah ngomongin Bang Hotman, nggak ada. Kita ngomonginnya masalah gunung, tapi sedikit-sedikit gue sentil di Hotman tadi gitu. Tapi kalau dari abang masih tetap berambisi untuk ya tetap masih di fight untuk di jalur hukum melawan Bang Hotman? Selama Bang Rasman Arif Nasution masih make gue, walaupun gue nggak bisa bersidang, gue tetap akan bersuara. Minimal gue bersuara sekarang gitu. Kalau gue nggak bisa sidang nggak ada masalah, yang penting gue masih bersuara mengcounter dia di media sosial. Kalau dia ada yang nyerang seperti Hotman Paris nyerang Bang Rasman, gue tikat Hotman Parisnya gitu. Tapi kalau dari abang sebagai pengacaranya Rasman sendiri gitu, melihat kasusnya Bang Hotman dan juga Bang Rasman, kiranya akan seperti apa bang kalau abang menilainya ke depan? Kan gue udah bilang di beberapa podcast, kemungkinan Iklim Hakim yang masuk penjara, Rasman enggak gitu loh, kemungkinan. Kalau analisa hukum gue ya, karena Rasman kan murni dia advokat dan dia sebagai kuasa hukum Iklim Hakim pada itu. Jadi ya kemungkinan bisa jadi Iklim Hakim. Cuman masalahnya sekarang ini tega nggak Hotman menjarain Iklim Hakim yang katanya bekas pacarnya atau pernah ditidurin atau apa kan gitu. Tega nggak? Gitu. Kalau gue sebagai manusia normal, amit-amit cewek harus gue tidurin, gue penjarain, gue nggak mau lah. Gitu. Tapi kalau dia kayak tega, kejem, sakit jiwa, sakit hati, ya pasti dipenjarain Hotman. Gitu. Bang mungkin terakhir ada pesan untuk Bang Hotman Paris atau Bang Herwanto sendiri gitu ada? Kalau Herwanto kan udah stres, apa yang pesan orang stres? Kita cuekin aja Herwanto. Kalau Hotman, gue doain mudah-mudahan dia cepat sembuh, ya sembuh segala-galanya lah, sakit jiwanya sembuh, ya terus sakit benanah di livernya juga sembuh, ya sakit apa lagi lah yang lain-lainnya, mudah-mudahan sakit-sakit apa aja gitu kan yang ada di badan dia ya sembuh semua. Dan abis itu dia jadi orang waras dan biasa aja gitu loh nanggapi gue. Dan jangan senggol-senggol gue karena gue udah gak mau bahas ini. Tapi kalau dia mau nyari panggung terus, dia mau tenar terus, ya udah senggol gue gak apa-apa karena gue biangnya tenar. Kalau orang nyenggol gue pasti tenar, gitu aja. Tapi kalau dia udah nggak butuh ketenaran, ya dia nggak usah senggol gue. Tapi kalau dia masih butuh ketenaran, si Hotman Paris senggol gue pasti tenar. Iya, gitu. Oke. Oke. Dia kan menunjuk ke atas, dia tuh menunjuk ke atas. Kita makanya bolak-balik gitu. Yang nonton 3.000. Oleh iya lah. Nah, itu baru jawaban. Jangan bantah. Cukup bilang nggak tahu ya. Jangan bantah. Nih bersihin sampahnya nih. Makanan orang sampai bersih lagi. Bersihin sampai bersih. Kurang ajar lo. Lu kira tuh beli pakai ini. Lu cukup bilang nggak tahu udah, nggak usah cari pembenaran. Lu udah salah. Bersihin. Taruh piring. Nasi masih bagus, masukin sampah banyak banget, sampah tulang sinting. Nah ini mah netizen gembel biar aja. Gue tanggepin netizen mah. Orang gembel semua isinya.
Kan pakai laptop. Gua ada laptop. iPad. Iya. Pakai. Bukan, yang di mana? yang di Gak usah, beli lagi aja. Jarang susah. Jarang susah. Emang netizen tuh gembel semua sebagian. Ya ikutin netizen gembel. udah balik lagi berarti itu TikTok. Hah? Itu TikTok. Udah balik lagi berarti ya? Hah? Udah balik lagi. Udah. Oke. Indah sinar sang surya, lembut irama sang bayu. Nggak jelas. Nah, tanda tangan aja dulu dah. Ah iya, oh iya, astagfirullah. Tangan surat kuasa tuh. Nih tatakannya. Jadi gue nggak habis pikir bang tadi bang. Nasi masih baru. Terus sampah dimasukin ke plastik nasi yang baru. Sampah tulang apa segala. Terus dibawa ke kulkas tahu. Maksudnya gue bingung. Enggak gue bingung. Gue aja sampai bingung gitu loh. Maksud tujuannya apa? Saya di piring kan di sini nih. Iya. Biar air di situ. Jadi sampah bekas di piring abang di piring saya dimasukin ke nasi yang masih baru. Sama ayam sama segala campurin. Dimasukin ke kulkas. Itu bukan error loh. Iya makanya gue bilang, maksudnya apa bang tulangnya? Kalau masukin ke tong sampah masih mendingan dah ya maaf pak. Kebuang. Yang baru kebuang. Jadi sampah sama nasi baru dimasukin ke kulkas, dicampur. Ya, ajarannya aliran. Jangan-jangan ini Imam Al-Gobloki ini. Udah susah kalau ngajinya apa? Wahabi ini. Al-Yamani. Soalnya sih ketawa di mulut itu. Ada itu katanya sih jemput itu kan. Udah tahu ya. Masukin lemari berkas. Sama semua masuk. Maksud gue tuh kalau mau dibuang buang aja sekalian. Jangan tulang-tulang dicampur di situ. Terus diikat dimasukin ke kulkas. Untung tidak diguyur pakai air. Makanya gue tanya, maksud lu apa? Dia bilang lupa. Ah ya udah bagus jawaban lu. Yang penting jangan menjelaskan panjang lebar. Gue jangan butuh pengakuan. Iya Pak, lupa saya salah. Sama orang hukum tuh iya dan tidak. Kalau orang hukum ribet nanti kalau banyak ini sampah. Nasinya Wanda dimasukin ke sampah yang tulang-tulang pada semangat kita. Wanda kan masih belum makan, masih anget nasinya. Terus sampah tulang dari piring kita dimasukin ke plastik makanannya Sawanda. Lalu diikat sama dia plastiknya dibawa ke kulkas. Ditaruh kulkas sama-sama. Kan gue bilang udah kebanyakan nonton film ini Doraemon jadi Dulunya nggak bisa makan ayam, makan tekokan. Ada aja keduanya udah. Kan dua orang ini. Udah seharian. Terus saya gagal ginjal kan? Yang ngetik. Error. Ya belum ketemu si Jimmy sama guys. Bisa gila lu. Kalau saya gini bang, kalau saya bekerja bang hati-hati kalau saya gitu. iya. Saya kan Kenapa? sembarangan. Ngetik salah-salah dikit. Apalagi itu bukan kayak pengadilan peradilan biasa. Oh, iyalah. Dia teliti. Nggak boleh sembarangan. Huruf besar. huruf Bagaimana? kecil. Eko pengawalan siap? Siap. Tapi bewok dikerok dulu dong, jangan kayak gerombolan. Urusnya dirapikan. Baretnya pinjam dulu sama ketua. Kasih beliau Mana nempel? stempelnya ntar. Ditempel aja kok tempel kok itu kok. Awas air. Awas, jangan sampai operan kedua lagi. Ludah aja sih. Wis batu akiknya dari dulu. Ada Sulaiman Tengil nggak dulu?
Bukan di situ, sini. Di ujung taratan. Di ujungnya. Di sini. Ya. Nah, ya. Jangan tutupin. Nah, ya. Lu udah gua ajarin berkali-kali masih aja. Tinggal foto. Satu doang berdua nih. Satu aja, satu lagi taruh tas. Simpan. Taruh tas kok. Stempelnya di meja. Stempel di meja. Iya. Di meja. Iya, bisa. Nggak kuat kalau nggak di meja. Apaan? Kamu selintas kan? Harus plastik dulu lah. Muter-muter begitu kayak Monas. Dia lagi kayak Teguh. Ini tisu masih bagus. Taruh tisu yang bekas. Oh ya enggak. Kita sama kayak dia lagi. Ya, males banget. Kalau sama Pak Sari, Enggak mau disamain. Nggak ada yang sama di sini. Jangan sama sama Eko, brengsek. jangan beda. Eko mah gak enak disamain-samainnya. Kalau kata saya, sayur asam yang udah seminggu tuh. Lu jangan ketawa aja lo. Ngetik salah mulu. Apa habis? Jangan. Itu miring, jadi pas. Gini loh. Sini. Cek. Ya. Nih, pegangnya angkat ya. Selalu aja yang begini mas. Ya, clear. Simpel kan? Ini, Miskin enggak? Iya. Tisunya. Panggil lagi. Udah. Itu samanya lagi bikin ribet orang ya. Lama-lama gua timbul pakai jeruk. Stroke lama-lama. Lama-lama gak ginjal, gua bener di sini. Cuci darah gua sebenarnya di sini bener. Scan lagi. Foto aja. Pakai scan kamu. Tuh, masukin. Ini dekat scanner. Sini. Lo mau wawancara gue? Siapa? Jangan orang sakit lo wawancara, ntar bikin jelek kantor gue. Orang kurang soon lu wawancara lagi. Ya udah yuk. Di mana? Sini aja lu duduk sini. Kok. Ini sausnya. Nih, wawancara masuk itunya tuh ntar. Kameranya nih saus. Nah. Kok rapiin itu kok tuh tusuk gigi. Rapiin, ambil. Gimana lu tutup? Nah, proses administrasi hukum ini juga tidak dihiraukan oleh Mahkamah Agung. Karena apa? Mungkin ada pesanan, gitu loh. Mungkin di sini ada pesanan. Pesanan siapa? Bisa jadi dari Hotman Paris, bisa jadi dari orang-orang yang nggak senang dengan saya. Kok ada istilah pembekuan, sementara dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat tidak ada satupun nomenklatur pembekuan di dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Saya sedih punya negara yang saya banggakan, punya negara yang saya bela mati-matian sampai saat ini mendiskreditkan saya, menekan saya. Memangnya apa salah saya? Saya ini pengacara yang dilatih dan disumpah oleh negara. Negara menyuruh saya agar tidak mengkhianati klien saya. Di dalam pendidikan advokat PKPA, saya disarankan oleh negara agar solid dengan klien saya, agar terus mempertahankan, memperjuangkan hak-hak hukum daripada klien saya. Nah, pasalnya pasal remeh-temeh yang sedang saya bela, pasal 27 ayat 4 tentang pencemaran nama baik yang harusnya diperiksa hanya di Polres saja nggak bisa, tapi ini di Mabes Polri. Saya membela klien saya, Saudara Rasman Arif Nasution. Nah, ini berimplikasi kepada saya. Padahal pengacaranya Rasman itu ada 30 lebih pengacara yang saat itu juga membela Rasman. Tapi malah kenapa saya yang ditekan? Gitu loh. Apakah pengacara ini gak boleh menyuarakan hak-hak hukumnya klien kita?
Buat apa ada adagium officium nobile? Gitu loh. Jadi ini udah nggak, saya sih gini ya, saya kasihan sama Pak Prabowo ya, karena saya ini dari 2009 menginginkan Pak Prabowo jadi presiden. Ya, dari 2009 loh, saya mengharapkan Pak Prabowo jadi presiden. Ya, 2014 saya dirikan organisasi Relawan Militan Prabowo. 2019 saya mendirikan organisasi Relawan Militan Prabowo. Sampai saat ini pajaknya masih saya bayar tuh organisasi Relawan Militan Prabowo. Ada pajaknya, ada NPWP-nya semua lengkap. Sampai saat ini saking saya cinta dengan Pak Prabowo. Harapan saya apa? Saya mendorong Pak Prabowo untuk jadi presiden agar negara ini benar. Benar, negara ini sudah bagus di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Sudah bagus sekali, tetapi cara penerapan hukumnya belum bagus. Karena ada seorang pengacara yang didiskriminasi oleh negaranya sendiri tanpa proses yang benar. Dan yang mendiskriminasi itu adalah mahkamah besar. Mahkamah Agung, mahkamah yang di Pertuan Agung di bangsa ini, tanpa proses yang benar. Yang lebih parah lagi, menteri-menteri hukumnya yang mengerti hukum seperti Pak Yusril diam saja tanpa komentar. Gitu loh. Saya tidak membela diri, tapi mari kita benahi bangsa ini dengan cara yang benar. Gitu loh. Kalau mau menghukum pengacara, lihat dulu dia punya kuasa enggak. Di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003, setiap pengacara itu punya imunitas. Gitu loh, punya kekebalan terhadap hukum. Kalau dia dikenakan sanksi administrasi, harusnya selayaknya atau seyogianya harusnya melalui prosedur yang benar. Sanksi 1, sanksi 2, sanksi 3. Kalau tindakannya itu sudah dianggap fatal, baru dia terjadi pemecatan. Dan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003, pemecatan atau pemberhentian seorang advokat itu apabila dia melanggar hukum di atas 4 tahun, di penjara di atas 4 tahun, baru bisa dipecat. Nah ini yang di penjara 8 tahun aja, ya, ada pengacara senior di penjara 8 tahun nggak dipecat, masih beracara, bahkan mendampingi presiden. Ada juga pengacara di penjara 6 tahun, ada yang 3 tahun, belum dipecat. Kok saya hanya naik meja nggak sengaja? Segininya keterlaluan. Spesial banget Hotman Paris di negara ini. Bagaimana negara ini mau dibilang jalan benar kalau penegakan hukumnya semuanya takut sama Hotman Paris, gitu loh. Semua pemerintah ini takut sama Hotman Paris karena Hotman Paris mengaku-ngaku sebagai pengacara presiden. Kan kacau sistem hukum seperti ini, mengerikan sekali gitu loh. Ya. Bang, mengenai hari ini kan sidang kembali ditunda ya Bang. Saya mau nanya Bang terkait Abang tidak hadir dan mendampingi Bang Rasman, dan saat ini Bang Hotman juga tidak hadir karena masih sakit. Gimana Bang? Kalau saya nggak hadir hari ini karena saya udah tahu Hotman itu bakal lama sakitnya. Karena ada cairan nanah di dalam dalam liver itu bahaya. Ya, bahaya itu kalau nggak diobati secara intensif, walaupun dengan ahli kedokteran apapun, itu membahayakan karena udah ada cairan nanah di dalam hatinya menurut dia. Makanya gue bilang ini pasti nggak dateng nih orang karena masih sakit. Ya percuma dipaksain juga sosok gaya, sosok kuat, percuma. Mukanya kelihatan masih sakit. Mendingan istirahat, kalau bisa bertobat lah, gitu. Ya, bertobat aja mumpung belum terlambat. Ya, untuk Hotman Paris, bertobatlah kau, mumpung belum terlambat. Ini kode alam dari saya nih, kode, saya kasih kode. Bang, tapi ini kan pengacaranya Bang Rasman juga ada yang baru bergabung, yaitu Bang Herwanto ya. Enggak, Herwanto udah dipecat, udah dikeluarin. Udah seminggu yang lalu. Alasannya apa? Gue suruh keluarin Bang Rasman. Gue bilang dia pengacara gila nih, stres nih, keluarin.
Erwanto, gue japri Bang Rasman. Tolong Bang nih, orang stres ini. Orang gila ini, bukan pengacara ini, orang stres. Tolong keluar dari grup langsung. Dari grupnya Bang Rasman langsung keluarin dia. Atas permintaan gue ya. Oh berarti sekarang udah nggak jadi tim pengacara? Udah enggak. Permintaan gue. Dan dikabulkan? Dikabulkan Bang Rasman. Gue bilang tolong Bang nih orang stres. Orang gila Erwanto itu tuh gak ada apa-apanya, itu recehan, pengacara receh, tapi nyari panggung, nyenggol-nyenggol orang yang lagi viral gitu. Nggak ada, padahal di kalangan pengacara dia udah di depak sono depak sini, gitu loh. Kalau dia bilang mundur, bohong, gitu, pengacara dipecat. Langsung gue minta dipecat. Gitu. Makanya gue bilang Erwanto, periksa lah kejiwaan lu, kasihan. Udah kelayang-keloyong kayak koboi cengeng pakai tempat pistol, kasihan kayak orang stres gitu loh. Jadi pengacara tuh santai-santai aja, ngapain kayak gitu penampilannya? Pakai acara-acara ngajakin adu jotos gue mana pernah ngadu jotos orang kayak gitu, paling gue jatuh lagi tumbang. Bang, tapi kan beliau mengkonter juga bahwasanya abang yang disuruh tes kejiwaan. Dia, gue udah suruh tes kejiwaan di dalam grup. Udah gue maki-maki. Sebelum dikeluarin sama Bang Rasman dia udah gue maki-maki dulu di dalam grup. Gue katain gila, gue katain stres, baru dikeluarin sama Bang Rasman. Apa sih Bang, maksudnya yang awal mulanya sehingga abang bisa? Gue nggak tahu kan, gue bilang pengacara stres. Kan gue nggak kenal dia, ya kan? Waktu kita demo Gasken, ya kan? Dia nggak dalam struktur, nggak ada. Tapi dia sosok ngatur, semua orang ada di situ sosok ngatur. Saya mau masuk, 20 orang harus masuk, gitu kan? Gue bilang lu siapa? Gue penanggung jawabnya di Gasken, lu siapa? Lu cuma ampas tempe, gue bilang. Akhirnya dia disuruh masuk tuh kayak monyet gini di luar. Woi tolong masukkan saya gitu. Di pagarnya DPR dia kayak monyet gini. Woi masukkan saya, kalau nggak saya robohin nih. Kayak gitu. Gue bilang lo orang stres, gue bilang Pak polisi ikat dia. Kalau dia macam-macam ikat, tak tanggung jawab gue bilang. Ini pengacara stres gimana lu ladenin. Erwanto tuh stres, pengacara stres. Jadi jangan lu tanggepin. Tapi nggak apa-apa sih dia ngoceh-ngoceh di media sosial, nggak apa-apa buat nyenang-nyenangin kita aja gitu. Bibirnya buat nyenangin kita. Cari gue yang benar. Bang, terkait Hotman Paris masih